Halo, ketemu lagi sama Silvi dan aku ingin banyak cerita banyak. Yang tertinggal bukanlah yang paling tua, tapi yang paling menolak perubahan. Stay tune di sini bareng saya. Banyak cerita, cerita banyak. Oke, kita senang banget hari ini kedatangan tamu spesial, Pak Andis. Welcome to podcast Silvi Naomi. Terima kasih. Senang banget. Iya, iya sama-sama Pak. Thank you buat waktunya juga Pak. Kita mau ngobrol-ngobrol nih ya Pak. Pertama-tama mungkin Bapak bisa jelasin background Bapak apa nih, terus sekarang bergelut di bidang apa dan mulai kapan masuk ke dunia yang Bapak sekarang gelutin gitu. Oke, mungkin sekedar background. Jadi sampai saat ini saya berkecimpung di dunia IT gitu ya. Kalau orang bilangnya orang IT ya hampir 36 tahun. Wow. Jadi memang sejak sejak lulus kuliah. Iya. Jadi sejak lulus kuliah tahun 90-an sampai hari ini. Bersyukur masih dikasih kekuatan. Belajar. Iya, betul. Di bidang IT itu memang dari kecil Pak udah kepikiran memang suka bidang IT atau gimana tuh awal? Ya betul. Jadi salah satu hobi saya memang dari kecil adalah mungkin orang dulu bilangnya ngoprek. Jadi ya saya belajar elektro dari kecil, cukup early gitu ya. Di saat orang lain mungkin main layang-layang. Ya saya juga main layang-layang. Sebenarnya bukannya berarti saya nggak main. Tapi saya juga belajar elektro dari kecil sebelum masa-masa kuliah. Jadi kebetulan background saya kuliah IT. Di masa itu masih belum universitas seperti sekarang ya, belum masif, jadi masih nggak terlalu banyak yang ngambil jurusan itu. Karena zaman itu mungkin orang lebih interest arsitek mungkin. Cita-cita saya juga aslinya arsitek tadi. Iya. Kira-kira tapi yang menarik adalah selama 15 tahun saya profesi, jadi saya juga sebetulnya di awal adalah profesional. Artinya profesional saya bekerja di perusahaan. Dan itu berlangsung selama 17 sampai 18 tahun. Jadi memang waktu itu sempat terbesit kayaknya saya mau keluar dari IT nih. Gitu ya. Karena ini diskusinya IT nih. Anak-anak sekarang juga banyak yang ngambil IT aja semuanya gitu kan. Karena lagi hot. Nah, jadi aku pikir waktu itu saya tuh merasa bahwa industri ini berubahnya semakin lama semakin cepat. Saya harus belajar terus. Betul. Jadi buat saya pribadi saya merasa bahwa setiap berapa tahun nih ilmu kita di riset. Jadi kayak dari nol lagi dan belajar lagi dengan perkembangannya gitu kan. Jadi saya sempat berpikir untuk saya ke finance ya coba. Jadi saya kuliah lagi selesai, tapi rasanya terlalu suka sama industri dan bidang ini. Jadi akhirnya saya tetap kembali lagi ke IT. Saya tetap kembali lagi ke IT. Jadi, tapi dengan bekal tambahan ya Pak ya? Dengan bekal supaya bisa menghitung duit supaya untung. Kira-kira gitu. Iya. Jadi backgroundnya akhirnya total ya hampir 35 tahun lebih lah. Di IT. Dan setengahnya memang saya habiskan profesional, terus Tuhan kasih kesempatan untuk bersama partner menjalankan usaha yang kebetulan di IT consultant juga. Jadi suka nggak suka, akhirnya saya memang menyukai bidang ini selama 35 tahun lebih. Oke. Iya. Terus Pak, dari ini kan Bapak udah 35 tahun ya di dunia IT. Dari beberapa tahun terakhir nih Pak, 10-20 tahun terakhir, perubahan apa sih yang Bapak lihat terjadi signifikan dalam dunia teknologi? Sebetulnya ya banyak sekali ya. Bahkan kalau kita bicara sebelumnya pun, sebelum 10 sampai 20 tahun terakhir ini memang banyak sekali. Tapi sebetulnya dia memang terjadi perubahan setiap 10 tahun ya, paling tidak ya kelihatannya. Memang dulu lebih lama. Contoh, waktu masa-masa saya kuliah, saya belajarnya pakainya mini komputer. Ya, mini komputer, karena kita di rumah nggak ada yang punya komputer PC waktu zaman-zaman itu ya. Tahun 80-an lebih, early ke 90. Sampai tahun 90 itu ada masa PC baru keluar. Kita tahu Microsoft berusaha memperkenalkan PC. Lalu teman-teman dari industri yang lebih mature waktu itu, mainframe, mini komputer, mereka bilang itu mah cuma buat main game. Nah, sampai akhirnya Microsoft menguasai dunia hari ini. Dan waktu itu saya menikmati tuh.
masa-masa itu, di mana tadinya kita nggak punya komputer, akhirnya kita punya komputer di rumah. Wah, itu mewah sekali. Jadi saya termasuk yang saya beruntung lah lahir di keluarga yang ya bisa membelikan saya sesuatu buat mainan saya gitu ya. Kebetulan komputer. Nah waktu itu kita yang tadinya dari kuliah kita harus rebutan di lab atau tunggu jadwal, tiba-tiba kita bisa nikmatin sendiri gitu ya. Di rumah Nah, itu masing-masing. kemewahan kan. Betul. Lalu saya mulai kerja tahun 90 lebih, 91, 92. Nah kita mulai bisa networking antara satu komputer terhubung dengan komputer lain. Nah itu lompatan menurut saya. Dan waktu itu kita seperti bisa membuat aplikasi baru yang bisa terkoneksi gitu kan ya, walaupun itu di dunianya mainframe balik lagi dan mini komputer udah terjadi, tapi kan hanya korporasi besar yang bisa beli. Betul. Jadi waktu itu perusahaan menengah tuh, apalagi perusahaan kecil, bagaimana mau compete kalau harus beli komputer yang harganya luar biasa dengan besarnya sebesar lemari dan satu ruangan gitu ya. Oh, nggak pernah kebayang sih, nggak pernah. Kayaknya nanti abis ini searching mini komputer tuh kayak gimana. Nah itu dia. Nah, saya sempat merasakan tuh kerja praktek, masih backup pakai tape tiap hari, mesti jagain tape-nya supaya backup. Oh ya, kebayang. Iya, Suka jadi- nonton film action. Film action yang zaman dulu ya. Zaman Nah, jadi dulu. waktu 30 tahun itu lalu Windows keluar, Mac mengeluarkan versi Windows supaya semua orang bisa pakai sampai hari ini. Jadi kalau kita bicara 20 tahun yang lalu itu terus terang teknologi internet yang merubah cara kita bekerja sama sekali. Jadi dulu waktu saya bikin program, kalau saya mentok misalnya saya nggak tahu mesti nanya sama siapa, sama teman. Kebetulan saya di kantor yang timnya banyak. Kita ada 30-40 orang. Bisa ngobrol sama yang lain. Tapi kalau programmer yang waktu itu adanya cuma sendirian di satu kantor atau berdua, ya dia akan frustasi sekali gitu loh. Betul. Gimana caranya ini kalau saya udah mentok, ya udah saya mentok, udah nggak bisa apa-apa. Nah waktu era 96 lalu sampai ke akhir gitu ya, sampai awal tahun 2000 Indonesia kita udah mulai masuk internet. Wah itu kita kayak nemu harta karun. Yang tadinya kita harus baca buku, tanya temen, tiba-tiba kita bisa dapetin sesuatu gitu ya. Iya. Dapetin sesuatu. Nah, jadi saya bersyukur hidup di semua masa itu tuh. Jadi ngerasain mulai dari nggak punya komputer, yang ngetiknya masih pakai mesin tik yang bunyinya itu membangunkan kita gitu. Nggak bisa ngantuk kita. Kalau sekarang kita bisa ngantuk sambil ngetik. Kalau dulu nggak bisa ngantuk. Nah itu jadi sebenarnya itu mungkin ya yang membuat saya nggak pernah bosan. Setiap masa tuh ada excitementnya di dunia internet, dan sekarang kita dibangunkan lagi oleh dunianya si AI ini gitu ya, yang luar biasa, ini di luar perkiraan kita sebenarnya sih. Betul. Iya. Terjadi saat ini. Jadi saat ini. Oh, Menarik sih. Menarik ya Pak ya. Kalau saya menarik campur tegang nih Pak. Karena dari tadi yang Bapak bilang orang IT aja harus meriset berkali-kali ilmunya ya. Kita kan backgroundnya mungkin banyak di sini juga yang bukan backgroundnya IT ya. Buat kami kan masuk ke dunia teknologi ini kan cukup asing ya, gitu. Dan apalagi kadang sering dikaitkan begitu teknologi masuk menggantikan orang. Nah ini gimana nih Pak? Maksudnya buat kami sendiri, apakah dengan gara-gara teknologi kita jadi mengurangi tim kerja, ataupun yang profesional, wah teknologi makin canggih nih, saya tergantikan gak nih nanti sama robot atau AI itu? Nah ini pertanyaan yang selalu dari masa ke masa ya sebetulnya. Oh dari masa ke masa. Masa ke masa, ya. Iya, Jadi iya. Waktu munculnya si PC itu kita juga semuanya takut ya kan. Tapi akhirnya dia malah mencipta pekerjaan-pekerjaan baru sih sebetulnya yang kita nggak pernah sangka sebelumnya. Contohnya lah, dulu kita nggak punya data. Mana ada profesi yang untuk data scientist, analisa data, karena kita nggak punya bahkan datanya. Betul. Setelah lewatin kita punya software, terutama di perusahaan ya, kita punya software, kita punya aplikasi, kita punya data. So what next, pasti kan akan mencari sesuatu yang baru lagi nih. Ini nggak cukup nih dengan cara yang sekarang gitu kan. Jadi sama seperti mungkin beberapa puluh tahun lalu, mulai tahun 80, 90 Indonesia mulai masuk banyak perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan software bisnis, atau mungkin istilahnya ERP ya mereka, Enterprise Resource Planning. Nah
kan juga sama. Apakah dengan software ERP ini berarti akan ngegantiin orang dong? Gitu ya. Karena laporannya semua langsung keluar. Iya, dari mesin. Dulu saya yang bikin laporannya. Sekarang tiba-tiba di print aja laporannya gitu kan. Atasannya bisa print laporan sendiri. Ada benernya ada pekerjaan yang hilang. Tapi sebenarnya kita meng-convert justru pekerjaan itu kan. Sehingga orangnya tidak lagi membuat laporan aja gitu loh. Jadi kita bilang kalau dulu membuat laporan waktunya udah habis, terus nggak sempat dianalisa, Betul. langsung kasih ke atasan gitu kan, atau owner. Nah jadi waktu si sistem menyediakan semuanya, bukan semuanya mungkin fully automated, tapi at least sebagian besar automated, akhirnya dia harus di-upgrade kan jadinya kan. Dia harus meng-upgrade diri. Dia nggak preparation lagi, jadi dia kan menyiapkan data tapi sekarang menganalisa. Sebenarnya itu tujuannya sih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai si IT ini bakal mengautomate semuanya nih ya, iya di satu sisi. Tapi sebenarnya idealismenya harusnya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, bosen, sehingga orang bosen nih, aduh saya tiap hari ke kantor kerjanya A, B, C, buka email, download laporan, entry ke sistem, print out, pulang. Nah pekerjaan yang membosankan kayak gitu, itu yang kita automate. Sehingga si user ini bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kreatif. Supaya si perusahaannya maju, dianya sendiri sebagai pribadi juga maju. Jadi intinya kasarnya mah dia nggak ngerjain yang itu aja lah. Tapi memang proses itu kadang membuat kita semua takut pasti. Karena kan kita nggak tahu nih kadang-kadang apa yang kita kerjain ini kalau di take over, terus kita akan mengerjakan apa ya? Padahal itu sebenarnya secara natural prosesnya akan berjalan. Pasti kamu akan upgrade ke sesuatu yang lebih secara natural kreatif ya, kita bilangnya secara natural kreatif. Kira-kira gitu sih. Jadi nggak perlu, kita udah melewati siklus beberapa kali. Kalau takut memang saya juga nggak bisa memprediksi teknologi yang sekarang ini ya. Terus kita kan yang sekarang ini dengan si AI ini cukup surprise dengan kemampuannya dia gitu. Nah, cuman kita tidak bisa memprediksi kalau dia menggantikan kita hal yang ini, apakah kita kehilangan pekerjaan dan tidak akan memiliki pekerjaan yang lain. Rasanya kok nggak juga sih, berdasarkan pengalamanku akan ada pekerjaan baru yang kita belum tahu atau belum kepikir hari ini. Kan? Ya contohnya data scientist lah, siapa sih yang menganalisa data zaman dulu? Karena ketidakadaan data dan kita belum nyampe pada saat itu berpikir ke sana. So nggak usah terlalu buat profesional ya, maksudnya secara profesional nggak usah terlalu nggak usah terlalu worry, artinya bukannya cuek ya artinya ya. Jadi tetap mesti mengikuti, tetapi di saat yang sama juga tetap catch up dengan kira-kira apa sih yang akan terjadi ke depan. Itu aja sih. Nah dari situ kan berarti kadang suka gantiin manusia ini jadi pro dan kontra ya Pak ya. Betul. Nah menurut Pak Andi sendiri, apalagi sih yang sering disalahpahami soal teknologi? Selain bakal menggantikan di ekstrem yang satunya, jadi kita sering melihatnya itu kan ketakutan dari sisi biasanya orang-orang yang akan tergantikan. Di sisi satunya kalau kita bicara corporate balik lagi, di sisi yang misalnya manajerial gitu ya. Nah mereka malah melihatnya ini sesuatu yang bisa ngapain aja. Bisa ngapain aja tuh gini. Berarti semuanya bisa solve pakai IT. Karena di sisi yang satunya kan kayak gitu. Nah, di sisi satunya merasa bahwa wah, pasangin aja sistem, pasti beres semuanya. Langsung efisien gitu ya, langsung. Tapi rasanya berdasarkan pengalaman saya nggak gitu juga. Sayangnya nggak gitu juga ya. Nah, itu maksud aku ekstrim yang satunya. Ekstrim yang satunya yang dan sampai hari ini ya masih banyak ya. Jadi kalau kadang-kadang karena saya di consulting, banyak yang waktu kita bicara pertama kali kita sering nanya ekspektasi sebenarnya. Tapi mereka mungkin nggak realize ya. Tapi waktu kita ngobrol, kita bicara ekspektasi tuh kita bisa menangkap gitu loh, bahwa kok kesannya bisa solve semua problemnya dia gitu kan. Padahal banyak problemnya dia itu
nggak ada hubungannya sama teknologi. Iya, Itu iya. problem manusia, itu problem SOP gitu kan, yang nggak ada sama sekali hubungannya sama teknologi. Iya, iya. Gitu loh. Jadi mau dipasangin teknologinya secanggih apapun, ya problemnya tetap ada. Nah sayangnya itu sih, dan harus diakuin sekarang itu karena sosial media ya. Iya. Jadi perkembangan teknologi yang masih sangat early, kadang-kadang udah diposting di sosmed. Terus semua orang udah lihat. Nah jadi belakangan ini pun banyak business owner konteks saya kayak kena mental juga gitu loh. Kayak kalau anak zaman sekarang Sama Pak. kena mental gitu loh. Loh ini orang-orang udah pakai ini, udah pakai itu. Kok kayaknya saya belum ngapa-ngapain ya, di mesti gimana ya? Wah, Iya. ini agak ini juga nih, karena sosmed sekarang begitu masif, jadi mereka dapat informasi banyak kan, tapi mereka sendiri bingung kan. Kayak kita bicara, balik lagi AI, kesannya tuh semua yang belum ngimplement AI itu terlambat sekarang. Kamu bakal ketinggalan dan bakalan mati. Betul. Iya. Nah, lu ngomongin apa nih gitu kan. Nah, jadi di sisi itu si business owner kadang-kadang merasa, atau si managerial level merasa bahwa kita harus implement secepatnya gitu kan. Kalau nggak kita akan mati. Nah, kira-kira gitu tuh. Iya, Ekstrim satunya ya. Iya. Ekstrim satunya kita menggantikan pekerja, tapi di ekstrim satunya lagi kesannya akan bisa apa aja nih. Semuanya bisa beres lah gitu kan. Iya. Nah, padahal nggak gitu juga. Kita tahu juga banyak project-project yang nggak selalu berakhir dengan happy ending. Iya. Nah, ntar kenapanya tuh ya Banyak macam ya. banyak macam, banyak drama. Iya. Iya. Nah, Pak, nyambung ke yang tadi tuh, berarti kan di era zaman sekarang tuh melek teknologi tuh penting banget ya, Pak. Nah, gimana nih untuk UMKM yang tanda kutip misalnya agak gaptek nih, belum terbiasa dengan teknologi, apalagi AI misalnya. Kita harus mulai dari mana nih, Pak? Nah, yang menarik ya, kalau specifically kita ngomong UMKM, range-nya tuh gede banget. Karena kan kalau definisinya UMKM, makanya aku selalu kalau bicara UMKM saya lebih menarik ke spesifik gitu. Karena kami juga sebenarnya, walaupun kami fokusnya di corporate, di menengah ke atas, tapi kami banyak inisiatif bantu, kita bilangnya usaha mikro kecil. Nah, si mikro itu siapa sih? Mikro itu khususnya tuh biasanya tuh buat ngewarung. Yang ownernya masih jagain sendiri, semua dia yang kerjain sendiri. Iya. Nah, usaha kecil tuh yang biasanya mereka tuh udah punya karyawan, udah bukan si owner sendiri, tapi dia sehari-hari masih nyemplung. Tapi ya masih terbatas lah, karyawannya masih di bawah 10 gitu-gitu. Nah, jadi kalau kita bicara mikro, kecil, menengah tuh, UMKM kan, nah itu beda banget adopsi teknologinya. Nah, cuman kalau saya lihat, kita bersyukur hidup di masa sekarang yang sudah ditemukan mobile. Mobile itu sebenarnya lompatan besar juga setelah internet sebetulnya. Iya. Setelah internet, ya kan. Jadi setelah PC, Windows base, terus muncul internet, terus muncul mobile. Mobile ini lompatan besar. Makanya waktu mobile teknologi itu keluar, rame tuh istilah digital transformation. Betul. Tapi sebelum lompat ke situ, saya balik lagi ke si UMKM ini gimana sih? Nah, kita bersyukur dengan adanya mobile teknologi ini, saat ini semua orang punya. Kalau dulu tuh gini, kalau sebelum ada mobile ya, kalau kita bicara sama yang usaha mikro kecil, mungkin kalau yang menengah udah punya tim IT bahkan. Nah, tapi kalau yang mikro kecil, dia bahkan nggak punya komputer. Gitu, jadi untuk memperkenalkan dia, dengan IT, tantangan banget. Terus dia harus beli buat apa juga, kata dia kan. Nah, makanya setelah mobile masif, nah kita melihat juga sih, waktu itu kita masih pertama kali kan masih pakainya yang zamannya zaman jadul, telepon jadul lah, yang telepon dan 2G, SMS. 2G. Iya. Telepon dan SMS, nggak bisa internet gitu kan. Nah, nggak bisa ngapa-ngapain, mereka nggak bisa kebayang. Nah, jadi sejak kita udah kebayang nih, setelah dia notebook, adopsinya bakalan ke mobile nih, gitu kan prediksinya. Dan beneran, mobile tuh masif. Nggak ada yang nggak punya mobile sekarang. Bahkan istilahnya tukang, apa sih istilahnya kita? Tukang cilok di pinggir jalan yang dorongan aja ordernya lewat WhatsApp. Udah WA, benar. Ya kan? Nah, jadi kalau bilang adopsi teknologi di level yang itu, yang mikro kecil, saya ngelihat itu dunia itu berhasil memperkenalkan teknologi ke mereka. Nah, cuman balik lagi nih,
kita suka ngeliatnya gini, sayangnya si mikro kecil ini pakai itu bukan buat hal yang serius, misalnya untuk bisnis. Akhirnya dia pakai buat apa? Komunikasi Main aja. game. Main game. Ya kan, Iya. komunikasi udah pasti ya kan, Iya. WhatsApp itu udah pasti, telepon, terus buat main game mentoknya. Nah, jadi kita suka bilang, ayo dong, catat penjualannya, catat dong stoknya gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin IT secara umum, jago banget sebenarnya. Jadi dunia kita itu sudah begitu hebatnya sampai bisa men-train semua orang tuh. Sampai siapa sih gitu loh, ya kan, yang nggak bisa make Iya. Android atau iPhone gitu kan, siapa yang nggak bisa Iya. pakai, semua orang bisa pakai gitu. Iya. Nah, jadi adopsi itu udah di mana-mana. Tapi sayangnya dalam konteks kita bicara mengenai bisnis gitu kan ya, atau pekerjaan, nah di situ tuh barrier-nya. Jadi kita masih banyak yang melakukannya buat lebih banyak entertainment lagi, balik lagi. Ya kan? Edukasi, nggak tahu juga berapa banyak yang menggunakan handphone kita sebagai media edukasi. Iya. Maksudnya belajar lewat YouTube gitu kan, dan lain-lain. Padahal di YouTube sekarang mau cari apa? Juga ada yang mau belajar masak gitu kan. Mau belajar masak dari masak Betul, apa juga betul. ada. Betul. Nah, jadi menurutku yang mikro kecil semuanya sebenarnya udah adopsi. Kalau yang menengah ya karena dia punya tim khususnya IT, ya mungkin sudah lebih proper ya. Dan biasanya ownernya ya pasti dia lebih paham, walaupun dia kadang di banyak kasus ownernya itu tidak hands on. Tidak hands on. Tapi karena dia sudah lumayan menengah perusahaannya, jadi sudah punya resources lah kalau saya bilang, untuk build capacity-nya. Iya. Jadi memang harus lihat, harus menyemangati yang mikro kecil ini supaya dia bisa mencatat dan komit. Kalau dari sisi bisnis ya, dari sisi bisnis. Ya, nggak harus yang tadi Bapak bilang ya, nggak harus punya PC dulu, tapi kan dari HP sebenarnya udah bisa mencatat hal-hal yang banyak hal ya. Betul. Jadi bukan dipakai cuma buat entertainment aja. Jadi Betul. supaya nggak gaptek, mulainya dari situ ya, fungsi-fungsi kayak kan bisa taruh Excel, Word, mungkin hal-hal yang seperti itu. Aplikasi yang simpel-simpel gitu ya. Aplikasi simpel banyak banget dan Iya, banyak betul. yang gratis bahkan sekarang. Benar-benar. Ya, artinya kan mereka sudah, jadi kalau dulu itu ya, bahkan nyalain komputer aja kan dia nggak bisa. Betul. Jadi aku ingat tahun 90 gitu ya, kalau kita mau training, misalnya kita mau training user di corporate untuk pakai software, dia nyalain komputer aja nggak bisa. Nah, waktu itu zaman Microsoft DOS yang masih hijau-hijau semua, yang nggak ada warna sama sekali, teks doang. Nah, tapi waktu kita mau upgrade ke Windows, itu kita trainnya tuh kayak kita jadi mentraining mereka pakai Windows sebelum kita mentraining mereka pakai bisnis aplikasinya. Nah, kan jadinya butuh effort. Sedangkan sekarang mereka udah bisa nih, tinggal wah saya mau catat stok saya, kan apa sih aplikasinya nih gitu loh. Jadi nggak ada barrier lagi sebetulnya, hanya sekarang itu masalah mental sama kemauan. Kita pengen nggak sih gitu loh. Betul. Pengen lebih rapi nggak? Iya. Oke. Nah, tadi Pak Andi kan sempat bahas soal digital transformation ya Pak. Nah, apa sih Pak bedanya digital transformation dengan digitalization gitu? Perbedaannya apa dan ya? Kayaknya ini tambah serius ya ini. Istilahnya tambah susah. Istilahnya tambah susah ya. Tambah susah. Ini banyak, sebenarnya banyak istilah yang dulu juga saya juga bingung sih. Gimana sih ini istilah sampai masif banget gitu ya. Tadi saya bilang tuh zaman mobile begitu masif adopsinya tuh muncul istilah digital transformation, dan kita kayaknya hampir dengar setiap hari sampai enak gitu loh. Nah, kalau kita bicara digitalization sebenarnya ya kita cuma mendigitalize apa yang terjadi di perusahaan kita. Ya udahlah, kita digital aja, yang tadinya manual kita jadiin digital. Pencatatan. Karena lawannya manual bahasa Inggris kan digital ya. Dan kalau zaman dulu bilangnya kita komputerisasi. Oh iya, benar. Belum kenal digital. Iya, betul. Jadi kita kasih komputer padahal nggak ada isinya. Komputernya aja kita kasih. Nah, jadi sesimpel itu sih sebenarnya. Tapi saya tuh ngelihat juga pada saat kita melakukan digitalisasi sebenarnya kita nggak murni juga sih, cuman mengkomputerisasi apa yang terjadi. Biasanya kita ngerapihin juga, biasanya kita ngerapihin juga, cuman memang tidak ekstrim lah. Nah, sedangkan kalau kita bicara digital transformation,
sebenarnya kalau saya boleh ingat-ingat nih, saya pribadi ya. Nah, saya merasa itu istilah itu muncul juga karena teknologinya mobile keluar. Nah, jadi dengan teknologi ini apa sih sebenarnya yang bisa mentransform bisnis kita? Jadi bukan mentransform teknologinya ya. Ini muncul nih teknologi mobile. Ini sesuatu yang baru. Apa sih yang bisa transform yang dari bisnis kita yang selama ini kita jalanin? Nah, jadi muncullah istilah digital transformation. Karena ada orang yang berpendapat bahwa kalau digitalisasi itu murni cuma mengkomputerisasi tapi kalau kamu sudah mengubah bisnis proses itu udah digital transformation sebenarnya. Sebetulnya nggak juga, belum tentu. Karena misalnya nih, saya dulu ada banyak nih kasus di perusahaan menengah. Dulu saya misalnya seorang admin nih, saya manual, bikin surat jalan gitu ya, pakai mesin tik. Terus ada komputer, saya bikin pakai Word gitu kan. Lama-lama makin canggih, saya bikin pakai software, surat jalan, bikin order gitu kan. Nah, tapi berubah nggak cara saya bekerja? Pasti ada yang berubah. Kalau dulu dia manual banget, akhirnya kan pasti ada yang di-automate. Ya kan? Jadi, kalau itu dibilang digital transformation, harusnya nggak juga. Nggak totally transform gitu, tidak benar-benar mentransformasi sesuatu. Dia incremental kita bilangnya kan, karena kan proses itu secara organik terjadi, ya kan. Jadi misalnya waktu dia pakai softwarenya, waktu dia pakai Excel, dia salah juga nggak tahu. Nah, tiba-tiba dia pakai software, kan yang dia ketik sama surat jalan juga, tapi paling nggak divalidasi. Nah, itu menurut saya belum transform. Tapi dia masih tetap melakukan hal yang sama gitu loh. Nah, kecuali dia tahu nih, cara kita dulu salah nih, ternyata nggak bener loh caranya kayak gini, orang lain nggak begini caranya. Nah, dia berubah dan cara bisnisnya pun jadi berubah. Ya. Nah, contoh yang bagus nih, kebetulan saya ingat yang salah satu memang bukan perusahaan di Indo. Nah, jadi waktu digital transformation itu salah satu business case-nya tuh si vendor. Kalau teman-teman pemusik nih, gitar pasti ya? tahu ya. Jadi karena dia gitarnya lumayan mahal ya, lumayan yang buat kelas yang mahal dan bagus lah ya. Jadi mereka itu waktu zaman-zaman tahun-tahun mobile massive adoption itu, mereka kan sudah lewatin masa-masa bikin e-commerce. Mereka sudah jualan e-commerce juga. Masa-masa itu udah lewat buat mereka. eBay, Amazon. Ya, itu kan gitu. masa-masa tahun 2000 awal. Jadi kemarin kan 2010 baru mobile. Nah, waktu 2000-an awal, waktu itu mereka menyadari nih, setelah mereka menganalisa online, mereka menganalisa store toko punya transaction, mereka menyadari bahwa kok sales saya nggak repeat. Ya. Angka persisnya saya lupa. Nanti teman-teman bisa googling juga karena itu publish dokumennya. Tapi intinya kecil yang repeat, kecil sekali pembeli yang repeat. Nah, dia menganalisa. Nah, saya suka bilang sih, saya suka share buat teman-teman bisnis. Nah, biasanya kalau saya jadi mereka nih, nggak repeat nih ya. Dan ini mereka bikinnya kan alat musik yang high end. Saya pasti berpikir apa secara manajemen? Mahal. Terus apalagi tuh? Ini kenapa nggak repeat order ya? Cuman pakai satu kali ya. Karena ngapain beli banyak-banyak gitu? Ya, betul. Atau kalau saya bilang terlalu bagus barang kita, nggak bisa rusak. Iya, benar-benar. Bener nih, dia nggak beli lagi gitu kan? Iya. Ya kan? Asumsinya jadi ke situ kan? Iya. Nah, ternyata waktu mereka melihat datanya, kok kayaknya nggak gitu juga. Nah, mereka deep dive, mereka cari data lagi. Nah, akhirnya mereka dapatlah data bahwa yang nggak beli lagi itu first time purchase-nya. Si orang yang pertama kali beli dan dia baru belajar, terutama gitar, karena mereka gitar kan yang besarnya kan. Kenapa? Karena rata-rata orang belajar gitar itu nggak lewat setahun. Termasuk saya di dalamnya. Khusus gitar cuma 6 bulan. Nah, sehingga mereka itu tidak beli lagi bukan karena mereka terlalu bagus. Sehingga nggak mau dibeli lagi. Tapi si orangnya tidak berlanjut belajar lagi. Nah, jadi kan maksud aku menarik loh. Dengan data aja kita bisa salah ngambil insight-nya dan we make
the totally wrong decision. Ya. Nah, aku nggak detilin gimana caranya mereka ngedapetin, kok mereka bisa tahu akhirnya nih ini si yang nggak beli lagi nih yang first time buyer. Nah, singkat cerita, karena waktu itu mereka bicara mobile, digital transformation-nya kan dalam konteks mobile. Ini kayak semua orang pegang handphone, mau diapain jadinya? Nah, akhirnya mereka mengeluarkan aplikasi buat first time orang-orang yang belajar gitar. Jadi setelah belajar gitar, pakai aplikasinya, di guide dengan basic supaya dia lolos tahun pertama gitu loh kira-kira, gitu ya. Supaya dia lolos tahun pertama, dia bertahan, dia membeli sesuatu di tahun keduanya. Iya. Dan itu berhasil. Jadi ada Naik kursus sales. online-nya ya? Betul. Jadi kursus online-nya dia. Ya, saya lupa sih rasanya pertama kali dia ngerilis yang yang gratis. Habis itu dia ngerilis yang berbayar. Nah, kuncinya adalah yang berbayar. Sehingga dengan case ini, mereka itu bikin bisnis baru. Iya. Itu dapat duit dari langganan course-nya gitu. Padahal selama ini mereka nggak berpikir untuk bikin itu. Iya. Nah, jadi waktu aku ngelihat itu, aku lihat this is digital transformation. Dengan digital mentransform bisnisnya. Iya. Bisnis yang baru nih ya gitu ya. Bukannya aku against teman-teman yang bisnis prosesnya kita rombak, itu udah digital transformation kok. Iya sih, cuman kita kan kadang-kadang kalau sebagai business owner pengennya impact revenue dong, gitu kan. Benar. Kalau cuman internal kan itu salah satu sisi IT ya. Iya. Kan impact revenue, gimana caranya decrease cost gitu kan. Iya. Yang pasti teman-teman pebisnis suka kan increase revenue. Iya. Betul. Kalau cost kan butuh waktu. Iya. Nah, kira-kira gitu sih. Jadi ya semoga teman-teman nggak tambah pusing gitu loh. Iya. Jadinya beda banget sih ya Pak ya. Jadi Beda banget. digitalisasi sama digital transformasi ini pasti mungkin identiknya sama kalau di transformasi digital itu ke revenue ya, dan jadi bisnis revenue bisnis yang baru gitu ya. Betul. Dan itu juga sebenarnya terjadi sih. Seingat saya FedEx, dia bikin dulu karena waktu zaman internet bubble pertama kali tahun 2000-an itu, mereka yang pertama kali bikin package tracking. Tracking paket tracking order untuk sekarang. dunia, ya untuk dunia. Kan sebelum zaman internet kita gimana ya? Iya. Ya tungguin aja gitu kan, sabar dan setia aja sampai Katanya- dapat barangnya. pokoknya. Katanya 3 sampai 7 hari ya udahlah nunggu gitu ya. Nah, ya saya karena kebetulan saya terlibat di dunia startup masa-masa tahun 2000 tuh, yang the first bubble kan istilahnya kan. Oke. Nah, jadi waktu itu si FedEx itu membuat tracking ini nih, sehingga sebetulnya itu tidak membuat bisnis baru loh. Jadi untuk case yang ini tuh dia spotting kan kesannya kan. Dia udah jualan, tapi kita support nih dengan service. Kamu bisa track nih, kamu punya paket. Iya. Karena muncul tuh si internet. Makanya dunianya internet tuh ngerubah segalanya kan. Nah, dia bisa tracking. Betul. Nah, di saat itu menurut saya itu bagian dari digital transformation. Dia mentransform. Bahkan menurut saya dia mentransform industrinya. Jadi sekarang kalau kita mau bikin delivery service ya kita mesti punya Trackingnya. tracking package. Kalau nggak punya ya nggak usah gitu kan. Iya. Jadi dia mentransform industri bahkan menurutku. Ya. Padahal di zaman tahun 2000 tuh kita masih argue tuh. Maksudnya sebenarnya IT itu strategik apa supporting sih? Gitu loh. Coba menurut Naomi, menurut Sylvie gimana? Strategik atau supporting ya? Dua-duanya Dua-duanya ya. jadinya. Nah, Apa mesti pilih salah bahkan satu? ini masih jadi perdebatan. Nah, jadi cara teman-teman business owner itu menggunakan IT sebenarnya berangkat dari belief-nya itu. Kalau dia belief-nya supporting, dia akan implement any IT system for the sake of supporting bisnisnya. Oke. Tapi kalau teman-teman Strategic. business owner itu believe bahwa ini IT bisa jadi my driving force gitu kan, jadi competitive advantage. Nah, jadi beda gitu loh. Jadi beda dia akan memaksa dia dan timnya tuh gimana nih mikirin ini gitu. Jadi sesuatu yang menarik banget. Oke. Makanya tadi dua contoh itu beda banget kan. Yang satu tuh dia bisa jadi dua-duanya competitive advantage, tapi yang satunya tuh kesannya spotting. Tapi pasti revenue naik ya. Saya lupa sih waktu itu. Karena dia satu-satunya waktu itu. Nah, yang kedua
si Vendor. vendor jelas-jelas dia increase sales Iya. dan dia Nambah. ekstrim menurut aku karena dia malah istilahnya kita tuh sales channelnya berbeda, totally Betul. berbeda. Yang tadinya jualan Jalan hardware Heeh. tiba-tiba jadi jualan cost ya. iya Iya. jualan course itu Subscription. luar biasa itu. Nggak makanya nggak mudah, itu nggak sesuatu yang semua perusahaan bisa gitu Betul. ya. Makanya masa itu udah lewat tuh, sekarang nggak ada lagi yang ngomongin digital transformation. Semua sekarang ngomongin AI Iya. gitu Ya. kan. Jadi ya mesti hati-hati juga. Iya, Ya, iya. Iya. Nah, Oke. masuk lagi nih Pak ke point of view ya. Jadi teknologi ini tuh seberapa penting nih Pak? Jadi di keseharian kita. Karena maksudnya tadi ya, ternyata dengan kalau point of view kita teknologi itu cuman support, ya jadinya kan berbeda dengan teknologi itu untuk strategik. Jadi kalau dari pembisnis atau profesional, jadi belajar teknologi itu penting nggak sih? Ini pertanyaan yang susah juga. Karena oh ya satu lagi. Mungkin karena latar belakang saya, jadi saya sering oversimplifikasi. Gimana Contohnya kayak gini, oversimplifikasi? oversimplifikasi. Ya pastilah, kamu harus bisa lah IT, semua orang harus bisa IT gitu kan. Tapi it's not fair menurut saya. Gitu ya. Jadi not fair menurut saya karena ya saya dari dulu begitu. Jadi Iya. buat saya tuh belajar IT ya kayak makanan sehari-hari, kayak makan kayak sarapan. Tapi Iya. nggak fair buat saya kalau mendorong orang yang backgroundnya sales. Yang maksudnya backgroundnya front end. Itu sama dengan orang front end suruh saya keliling. Di lu harus bisa keliling tiap hari. Lu ngapain aja di kantor gitu kan. Nah, jadi tipsnya jangan telan mentah-mentah semua yang saya omongin. Iya, siap. Nah, jadi kalau konteksnya mesti ngapain sih? Nah, aku ngelihatnya beda-beda tiap orang kan. Kalau buat orang yang memang backgroundnya hardcore dalam konteks teknologi, mau electrical segala macam, pasti aku rasa dia automatically ngikutin, karena ada kesenangan di situ gitu Iya, ya. betul. Nah, tapi ini kita ngomongin bisnis ya. Kalau Iya. keseharian banget, yang tadi saya bilang sebenarnya semua tuh udah di dalam sini. Benar. Kalau kita ngomongin AI pun, mereka tuh yang bikin yang gede-gede, mereka udah masukin semua dalam sini pelan-pelan. Betul. Iya. Kita mau pakai kamera dia otomatis muncul, Benar. mau pakai Betul. otomatis muncul. Nah, itu yang aku bilang sih. Jadi nggak ada lagi secara pribadi kita gaptek. Aku nggak ada lagi kenal tuh orang yang bilang, saya mah gaptek pak, gitu. Nggak ada. Selama bisa pakai handphone, Iya. pasti nggak gaptek. Iya. Kalau gaptek banget tuh, masih ada lah saudara-saudara yang udah tua yang nggak bisa. Saya nggak bisa, cuma bisa ngangkat telepon doang. Iya. Kalau ada telepon anakku gitu kan. Nah, WhatsApp aja nggak bisa gitu kan. Iya. Bahkan mamiku loh, umur 84, dia masih bisa WhatsApp gitu-gitu kan. Nah, luar biasa. Iya. Mamiku agak beda. Dia di umur 60 lebih dia khusus komputer. Karena Wow. waktu itu dia masih kerja kan, dia pakai mesin T. Dia mau bikin proposal. Lama-lama kita udah nggak ada lagi yang bantuin dia bikin proposal. Terus kan udah beralih ke mesin komputer kan, Iya. ke Iya. komputer. Dan di tempat dia tinggal, itu kebetulan ada tempat kursus yang dulu juga aku ngajar sebenarnya di situ. Nah, terus dia ya udahlah, mami kursus di sono aja lah. Udah dia kursus sama anak-anak SD. Kayak waktu itu. Wow, Tapi keren itu menarik loh maksud aku. Dia terpaksa karena nggak ada lagi nih yang bantuin aku bikin proposal nih pakai mesin tik, pakai 2 karbon, tak tok Iya. gitu loh. Nah, dia terpaksa. Jadi ada masanya kita terpaksa juga sih. Selama ada yang bantuin, dia nggak ke situ. Jadi ya aku rasa nggak ada lagi yang gaptek, tinggal seberapa advance sih yang kita mau gitu loh. Tapi budaya belajar teknologi itu harus ditumbuhkan atau Dalam konteks mana nih? Dalam konteks pribadi, dalam konteks kantor. pribadi dan pekerjaan ya? Maksudnya misalnya kadang kita berdua kan memang ini beda nih Pak. Cara Beda apanya nih? cara memakai teknologinya. Oke. Gitu. Maksud saya apakah si Sylvie harus membangun budaya teknologinya sendiri untuk bisa compete atau kayak Untuk seberapa kebutuhan dia, pasti ya kan. Jadi Iya. kita nggak bisa expect semua orang akan sama. Iya betul. Pasti untuk kebutuhan dia, dia harus bisa mengkonsum. Nah, yang tadi saya warning itu tuh, Iya.
gimana caranya si vendor bisa bikin decision itu, Iya. bukan decision yang barang kita terlalu bagus, nggak ada yang beli lagi. Bikin ekonomis Jangan, ya. iya, kita bikin aja yang versi lebih murah, yang gampang rusak. Iya. Kenapa dia nggak ke situ strateginya gitu loh? Heeh. Jadi aku suka bilang, yang punya data aja kita bisa sesat di jalan, ya kan? Apalagi kita nggak punya data sama sekali. Iya. Nah, jadi maksudku konteks di bisnis kadang-kadang aku juga ngelihat banyak business owner, waduh, dia sales banget, mau dia cekin duduk meeting angka, udah langsung pusing udah, gitu kan? Dia sales banget, udah nggak usah lah, ya kan? Apaan sih? Yang penting kan masih untung, gitu kan? Kan susah. Nah, jadi kadang kita harus men-trigger interest-nya dia, gitu kan? Nah, karena kepentingannya dia beda, kepentingan yang apalagi ngomongin soal back office itu terlalu susah untuk efisiensi. Jadi kalau kepentingannya sales, gimana naikinnya sales ya fokusnya ke situ udah. Cuman tetap maksud aku yang bahayanya kan zaman sekarang itu semua orang punya data, ya kan? Nah, ya nomor satu datanya benar apa enggak. Setelah benar, nah ini artinya apa gitu kan? Sekarang kalau dulu kita nggak nyampe tuh ke situ, nggak nyampe ke mengartikan data. Kalau sekarang kita harus nyampe ke mengartikan data. Nah, di titik mengartikan data, suka nggak suka, mau nggak mau, saya suka bilang sih harus duduk teman-teman, harus duduk. Ya udah, karena ini bidangnya kalian harus ngertiin data ini gitu kan. Kalau yang bidangnya lain dia nggak ngerti mungkin baca data ini karena kenapa? Iya. Karena itu harus di match sama data lapangan kan. Betul. Misalnya, oh ini turun gitu kan. Sekarang ini turun nih, turunnya kenapa? Semua orang juga turun gitu kan. Bener apa semua orangnya turun gitu kan? Nah kan yang di back office dia nggak tahu, dia cuman present data dengan banyak. Kalau saya bilangnya dengan banyak asumsi. Kalau teman-teman yang lebih university, hipotesa apa? Kalau di belakang kita bilangnya hipotesa. Kalau saya asumsi lah ini kenapa nih turun gitu. Nah jadi ya semua orang harus adopsi dengan kapasitasnya sih kalau aku bilang. Mungkin lah. Ya contohnya kemarin saya juga bilang kan, Di, kamu pakai apa aja? Jangan tanya saya, pusing kamu. Saya pakai 7 sampai 8. Jadi lah, pusing kan masih. Kemarin 3 sampai 4, pas sekarang 7 sampai 8 ya. Karena betul. Karena yang China udah banyak, saya mesti nyobain juga deh gitu kan. Nah, buat saya ya karena itu pekerjaan saya sehari-hari. Dan it's not fair for me. Kamu harus pakai, cobain canggih-canggih gitu kan. Ya nggak gitu juga kali ya. Jadi ya teman itu cuma bilang ya udahlah kasih gue yang 1 2 aja, nomor 1 dan nomor 2 aja. Nah cuma kan aku mesti pesen sama dia nomor 1 dan nomor 2 yang hari ini menurutku nomor 1 nomor 2. Besok udah nggak nomor 1 nomor 2 gitu kan. Jadi kamu mesti aware ya. Dia besok udah nggak nomor 1 nomor 2 loh. Jadi kan dia nanya ke aku kan kenapa kamu pakai 7 sampai 8 ya karena itu. Karena perubahannya terlalu cepat sekali ya. Iya, terlalu cepat. Iya. Jadi saya juga tidak bukan menganjurkan lah ya, menganjurkan iyalah pasti, tapi memaksa orang semua untuk kejar-kejaran dengan dunia yang sekarang ini. Kita aja orang IT juga agak kikuk. Iya. Jadi minimum ke hal-hal yang sehari-hari ya Pak ya. Betul. Mungkin ya. Harus. Iya. Oke. Iya. Nah, dan mungkin masih nyambung ke digital transformasi Pak. Berarti digital transformasi itu juga udah bukan, kalau tadi dari penjelasan tadi ya, bukan proyeknya IT berarti ya? Nah, sebetulnya nggak pernah ya? Nggak pernah, iya. Jadi nggak pernah itu, nggak pernah yang namanya adopsi IT system itu jadi proyeknya IT itu nggak pernah. Sebetulnya, cuman ya itu business owner atau manajemen tuh seringnya menganggap bahwa itu kerjaan orang IT kan. Namanya juga ngerti sistemnya kerjaan orang IT gitu. Kenapa? Karena itu tadi. Bahkan kita bicara digitalisasi aja user yang kena. Kamu sekarang kerjaannya kayak gimana? Oh, yang ini bisa di-automate, yang ini terlalu variabel, nggak bisa di-automate, butuh judgment. Nah, itu aja kita kan sebetulnya involvement user kan. Iya. Nah, si IT itu sebenarnya cuma ngartiin ke bahasanya mesin aja, Pak. Ya kan? Nah, makanya itu jadi kendala karena selalu mindsetnya adalah any IT project ya pasti IT head yang bertanggung jawab gitu. Padahal enggak sebetulnya. Corporate selalu.
Karena ujung-ujungnya kalau kita percaya kita lagi mau ngapain sih implement sistem ini gitu kan. Nah itu ujung-ujungnya bisnis kan. Ujungnya bisnis. Ya, nah itu kesalahan yang sebenarnya paling pertama sih kita bilang ya, kita paling fatal. Yang paling terlihat adalah jadi project manajernya jadi orang IT yang dipasang. Terutama proyek-proyek besar ya, proyek-proyek besar, project manajernya orang IT. Padahal sebenarnya usernya yang punya pain, Betul. punya kesulitan. Iya. Nah, seringnya nggak nyambung, jadinya seringnya nggak nyambung. Makanya karena tadi masing-masing pribadi kan harus belajar teknologi untuk kepentingannya ya. Dan di situ sebenarnya transformasinya karena pain-nya kita ya. Kita ngelakuin itu punya masalah di mana, tantangan di mana. Jadi harusnya jadi budaya buat kita sendiri ya, bukan milik satu departemen. Dan jangan salah, makanya banyak perusahaan, bukan banyak perusahaan atau banyak individu, terutama balik lagi ya di mikro kecil, dia tidak pernah merasa ada masalah, gitu loh. Ya kan? Sylvie Naomi. Jadi dia nggak pernah merasa ada masalah kan? Karena dia nggak pernah ada masalah ya dia, makanya yang tadi saya bilang dia tidak pernah harus menggunakan sesuatu buat mengimprove bisnisnya karena dia merasa nggak ada masalah kok. Bisa berjalan kok selama ini. Bisa berjalan, bisa sekolahin anak, bisa makan tiap hari. Ya udah gitu kan. Kenapa saya harus catat-catat kayak gini, susah. Nah, jadi triggernya selalu harus dari situ. Jadi kalaupun kita sampai capek-capek ngajarin dia, tetap aja nggak ada karena dia tidak merasa itu pain-nya dia. Jadi belum tentu kita menganggap itu pain buat mereka pain. Sayangnya kadang-kadang sampai itu terlambat. Mereka baru sadar itu setelah terlambat. Balik lagi sih, karena kadang-kadang capacity juga jadi kunci ya. Maksudnya misalnya kita di mikro kecil, teman-teman, Pak, Bu, catat dong penjualannya, jadi tahu mana yang paling banyak, untungnya berapa. Nah, dia juga nggak tahu tuh, habis udah dapat data itu terus mau ngapain. Nah, nggak maksud tuh. Nah, terus mau ngapain? Mau analisa gimana gitu kan? Oke lah, saya jadi tahu nih. Ya udahlah, saya belanja yang ini aja. Tapi yang ini gimana? Nah, dia kan mungkin aja dia nggak punya sampai ke situ juga. Jadi otomatis sebenarnya dengan kita punya sesuatu, capacity-nya naik lagi kan? Betul. Walaupun itu sebagai si business owner tuh. Nah, itu yang perlu di maintain ya, maksud aku. Perlu di maintain. Perlu di maintain. Ini jadi terlalu serius ini kayaknya. Terlalu susah kayaknya. Terlalu susah ya. Susah lah ngobrol. Iya, oke. Nah, kan berarti teknologi itu tergantung masing-masing nih Pak. Jadi dalam 5-10 tahun ke depan. Jadi sebenarnya yang skill yang perlu dipunya profesional atau business owner tuh jadi apa Pak? Kalau memang tidak harus teknologi ya Pak ya. Jadi skill apa nih yang? Kalau saya cuma satu sih sebenarnya, belajar. Kalau kita bilang adaptif, ya menurutku sih adaptif part of learning, belajar. Jadi kita belajar sesuatu yang baru nih. Setelah kita belajar, pasti kita tahu, wah ini mesti di-adopt gitu kan. Oh yang ini nggak cocok buat saya gitu. Buat aku tuh belajar terus. Dengan kita belajar, kita jadi tahu lah, yang ini cocok buat saya. Oh perkembangannya sampai sini, yang ini enggak. Ya udah kita cuekin aja yang enggak. Ya kita kadang-kadang yang saya bilang karena ke sosial media ini ya. Kalau Sylvie dan Naomi ingat ya, beberapa tahun lalu aja kita baru ribut rame banget. Apaan tuh kira-kira tuh? Ingat nggak? Kita suka ke bawah gitu loh. Terus kita suka lupa. Nah saya tipe orang yang suka mikir balik gitu loh kadang. Yang soal teknologi nih berapa tahun yang lalu. Apa nih AI? Sebelum AI itu belum nyampe. Ya ini baru 2-3 tahun belakangan ini kan. Yang kita kaget. Tapi pas masa-masa pandemi tuh. Oh kayak Zoom ya? Atau Nah, Zoom kan salah satunya. Tapi itu memang kita langsung pakai kan. Iya. Nah, tapi yang heboh banget sampai semua orang kayaknya wah takut gitu loh. apa ya? Kita nggak Metaverse. Oh ya. Semua orang ngomong metaverse, dunia lain, iya, benar-benar. blockchain lah, Bitcoin Iya, lah. Iya. kita nggak di bidangnya jadi. Iya. Nah, kita jadi bingung juga sih. Emang sebegitu cepatnya ya adopsinya ya, ya kan? Dan banyak tuh waktu itu tuh kan beberapa company kan sampai IPO juga. Nah, jadi kadang
Ya. Kadang kita mesti lihat juga sih, Mm-mm. ini teknologi baru ini lucu sih. Kalau aku Mm. bilangnya lucu sih, kalau bagus tuh lucu nih. Nah, Iya. tapi is it solve my problem gitu kan? Iya. Tapi ini solving problem gua. Kalau nggak solving problem aku, ya percuma aja sebetulnya kan. Dia mau seramai apapun di luar gitu loh. Iya, iya. Iya. Kalau nggak ya kita bisa ikut-ikutan doang. Padahal Hmm. sayang, itu costly dan buat tim ya. Kalau buat corporate ya painful, implement nggak ada hasilnya gitu. Iya. Itu yang paling kita takut. Jadi jangan terlalu ini juga, terlalu cepat juga. Ya, Oke. jangan terlalu ya karena kita mungkin terpapar tadi sosial media itu ya Pak ya. Betul, Jadi iya. apalagi video-video yang viral di mana wah sukses tuh harus begini gitu ya. Jadi Nah, kan tuh. berarti kalau nggak pakai nggak sukses dong, nggak maju dong gitu kan. Betul. Iya. Itu kan jadi pressure ya. Orang-orang udah pakai kayak ginian loh. Mm-mm. Kamu yang belum. Aduh. Iya. Iya. itu terjadi tapi ya tadi berarti kan ke depan mungkin ada profesi-profesi yang berubah gitu ya Pak ya. Berarti kuncinya yang tadi satu Bapak bilang gimana pun dunia berubah yang harus kita punya skillnya adalah belajar ya. Menurut aku pribadi sih, Iya. Iya. dengan kita belajar, kita Setuju, ngikutin, Pak. kita otomatis adjust ya. Ya, Betul. otomatis sih kita ikut mempelajari Iya, itu kan. siapapun dia, maksudnya bahkan business owner ya, Iya. bahkan business owner. Jadi business owner mau profesional juga ya, profesional kan lebih lagi gitu. Iya. Mm-mm. Kalau nggak relevan. Bahkan kami di IT loh, kan kami di IT itu udah terbiasa. Skillnya technical itu berubah, yang tadi saya bilang 5 tahun sekali berubah, language programming berubah, cara bikin program berubah. Tiap kali kita harus belajar lagi gitu loh. Apakah Mm-mm. ada juga yang nggak bisa ngikutin juga? Ada juga yang sampai di satu titik kayaknya dia udah nggak mau lagi. Wah, this is too much lah. Iya. Udah berapa kali nih berubah dalam hidup gue gitu kan. Nah itu Benar. ya yang penting mental itunya doang sih, mental itunya doang. Dan kalau dulu kita rasa saya kuliah ini aja nih, supaya lebih stabil gitu kan. Nah saya sekarang nggak bisa gitu juga sih. Any subject juga pasti kan berubah juga ya. Betul. Karena ada perkembangan teknologi ini ya, semua subjek Iya. dia mau nggak mau berubah. Betul. Betul. Iya. Kalau yang Pak Andi lihat dalam 5-10 tahun ke depan profesi apa Pak yang kelihatannya bakal banyak berubah? Karena saya backgroundnya technical dan saya programming, Mm-mm. itu akan berubah banyak pasti. Ya contoh lah ya, maksudnya aku termasuk yang terpapar dan timku juga termasuk yang terpapar gini loh. Bisa bikin program otomatis. Iya. Cilaka banget kan? Cilaka banget. Gue bisa nggak ada lagi company ini. Iya benar. Gitu kan? Iya. Tinggal di copy doang kan Pak sekarang. Waktu 3 tahun pertama, waktu seseorang memberitahu saya dia bisa bikin karangan, saya terkaget-kaget kan, dan saya nggak percaya. Nggak mungkin terlalu susah. Kenapa terlalu susah? Karena saya nggak bisa nulis. Kalau saya mau nulis buat website saya, itu butuh 3 hari untuk nulis yang 500 kata sampai 1000 kata. Ya kan, butuh 3 hari itu. Ya. Kalau saya outsource ke orang pun, untuk bantuin saya nulis, dia sehari untuk nulis itu. Mana mungkin dia bisa ngarang. Sampai saya dikasih lihat. Zaman itu baru muncul, kita sebut aja merek kayak ChatGPT gitu kan. Saya sampai, nggak mungkin ini. Nggak masuk di akal gitu kan. Dan itu aku dikasih taunya sama writer kebetulan. Ada ginian lu. Nah, waktu berapa tahun kemudian waktu bisa bikin program, walaupun udah banyak ya desas-desusnya, tapi kan belum dipublish. Iya. Kita juga mikir kan nggak mungkin lah kita sekolah segitu lama, susah banget gitu loh. Dan berkembangnya segitu banyak kan. Dan kita terpapar sama yang kayaknya sesimpel itu. Nah pas kita nyobain, nggak juga sih, nggak sesimpel itu. Artinya bisa bikin program nggak? Bisa. Aku udah kayak, mungkin saya sendiri udah 5 tahun lebih nggak bikin program. Bukan nggak bisa logiknya, tapi saya nggak ngerti bahasanya lagi. Language codingnya tuh, cara si language codingnya. Nah karena saya nggak bisa language codingnya, jadi saya otomatis nggak bisa nulis kan. Nah sekarang dia yang bantuin, saya jadi bisa bikin program lagi. Tapi dalam proses saya bikin, kalau udah mulai kompleks, ya susah juga dia, susah juga. Nah yang menarik adalah saya nemuin di dalam proses itu saya nemuin hal-hal yang testing harus kuat. Karena dia bikin program nih, kita tuh berasumsi jadi bener. Ternyata bahkan dia salah nangkep maksudnya kita. Nah,
jadi kalau orang-orang yang menganggap bahwa bikin program gampang, tinggal di prom aja, bahkan jadi langsung diserahin aja ke usernya, fatal banget. Padahal itu prosesnya panjang, butuh testing lagi, butuh segala macam. Nah, jadi profesinya itu yang aku bilang nih, ini pasti ada turunannya lagi nih nanti profesinya yang kita belum tahu. Walaupun bikin programnya nih mungkin pelan-pelan bakalan di take over sama dia nih. Nah, jadi aku juga bingung nih. Sekolah, kamu pergi nggak sih kalau ada anak yang suruh kirim ke sekolah IT lagi gitu loh? Bikin program ya, terutama ya. Saya nggak punya jawaban 100% karena itu perubahannya terlalu drastis kan, terlalu cepat banget. Iya. Ya, kira-kira gitu. Tapi yang pasti semua akan kena lah ya. Maksudku hal-hal yang sifatnya repetitif pasti akan kena. Kita udah lihat lah. Kita udah lihat dan udah terjadi di sekeliling kita walaupun Indo belum banyak ya kan. Dan memang adopsinya kita termasuk yang belakangan gitu ya. Tapi ya kita udah lihat banyak sekali hal yang bisa di-automate. Jadi teman-teman yang sifatnya mengerjakan hal yang berulang-ulang terus-terusan, ya cepat-cepat mikir gitu loh. Mengerjakan sesuatu yang lebih kreatif. Sebetulnya untuk itu kita dicipta loh. Iya. Betul sih. Iya kan? Iya. Kreativitas. Iya. Bedanya kita sama makhluk lain kan? Iya, kita di-create to create gitu. Kita di-create to create. Benar-benar. Makhluk lain benar kan? Makhluk di luar manusia gitu. Bedanya kita dikasih kreativitas kan. Untuk meng-create, untuk bahkan. menciptakan. Iya, Benar-benar. justru itu. Iya, mencipta. supaya Jadi kita jadi mikir terus ya dipakai nih gitu. Iya, jadi ini udah jadi, ya udahlah serahin dia tuh yang jalani setiap hari. Iya. Baik. Oke, luar biasa ini kita kalau bahas teknologi panjang ya Pak ya. Ini baru luarannya ya Pak ya. Enggak juga, soalnya susah-susah. Banyak susah. Iya. Jadi semoga menjawab atau malah menyesatkan, hati-hati juga. Enggak juga sih harusnya. Enggak sih, menurut saya mungkin dengar ini agak lebih tenang nih Pak. Oke. Selama ini kan terpressure kayaknya harus ngikutin banget gitu ya. Tapi jadinya kan jadi bingung. Mau kemananya. Betul, Tapi kalau tadi Bapak bilang tadi dari digital transformasi aja, dengan kita melihat teknologi sebagai supporting atau bisnis aja, itu aku bisa pecahkan. Bagaimana di sisi supporting apa sih yang memang perlu disupport. Terus mana lagi nih yang memang harus sampai bisnisnya bintang. Tadi Bapak ngomong kayak gitu, saya jadi kepikir dulu kan cuman finance ya. Pas digital transformasi jadi fintech. Itu kan perubahan yang dari tadi yang lebih ke strategi kan ya gitu. Jadi aku juga nggak perlu terpressure dengan di luar ya. Gitu. Begitu juga Ci Silvi di keluarga dia selalu bilang aduh gaptek gitu ya Ci ya. Tapi dibanding papa mama pasti. Iya, jangan khawatir. Pokoknya selama masih bisa pegang handphone itu berarti gak gaptek. Iya, cuman kalau kita dibandinginnya sama orang IT ya, makanya tidak boleh membandingkan seperti itu kan, nggak perlu gitu. Itu terlalu oversimplifikasi. Makanya aku bilang terlalu oversimplifikasi kalau saya maksain orang lain suruh kayak aku gitu kan, nggak bisa juga. Terutama sekarang dengan si AI ini ya, dengan perkembangan yang cepat kan banyak perusahaan jadi bingung, dia mau adopsi sekarang apa nanti gitu-gitu ya. Nah sebenarnya balik lagi, jadi teman-teman harus ingat selalu pain-nya apa. Nah ini si teknologi ada yang baru lagi nih, lucu juga nih. Ya kan, ini blockchain udah lewat, metaverse udah lewat, nggak jadi nih saya bikin dunia baru gitu kan. Saya nggak jadi bikin bumi baru. Bumi baru bener. Nggak jadi, tadinya mau nih bikin gitu kan. Nah akhirnya saya bikin apa nih sekarang nih, ada AI nih ya gitu kan. Nah dengan kita ngikutin, nah balik lagi tuh, drivernya kan dua nih. Nah teman-teman yang drivernya di back office pasti kan dia berpikirnya apa nih yang bisa dipakai si AI buat meningkatkan si efisiensi, productivity. Di sisi yang satu gimana untuk sisi yang jualannya gitu kan. Driving jualannya gimana nih caranya pakai tools ini. Nah lebih harus ngelihat itunya sih kalau aku. Jadi kita nggak sampai kayak kemarin heboh-heboh nginstal, nyebut merek deh, sesuatu gitu kan, open cloud gitu kan. Di Cina orang tua aja nginstal open cloud. Aku aja kena mental juga. Ini apaan? Ngapain nih orang tua gitu kan? Saya juga termasuk yang kena mental dan ikut nginstal. Pas aku nginstal,
gini amat ya gitu kan. Bahkan pas aku lihat aja itu softwarenya beta. Pas aku nyobain, setelah beberapa minggu kemudian aku nyobain, loh ini mah masih beta juga. Ngapain saya ikut-ikutan ngetesin yang beta? Beta Nah, itu tuh percobaan. kadang-kadang jadi kita kena. Memang nggak bisa dihindari nih gara-gara sosmed emang nih. Iya, benar-benar. Ya itu sih, yang penting needs-nya kita, pain-nya kita. Oke, Semangat. siap Pak. Nah, ya. Mungkin terakhir ya, Iya. jadi ada kesan-pesan atau tips and trick nih dari Pak Andi untuk para business owner ataupun profesional gitu ya tentang teknologi ini ya seperti apa? Ya tadi mungkin saya udah ngulang-ulang, tapi ya last but not least ya tetap ikutin, tetap baca berita ada apa, ya kan. Kedua ya selalu harus tahu pain-nya kita, Iya. ya kan. Pain-nya kita apa, kesulitannya kita apa. Nah, apakah ini fit, gitu kan? Apakah ini kira-kira fit? Nah, kalau memang dirasa bahwa wah saya bahkan nggak tahu, kalau pain kan mesti tahu lah ya. Maka kadang-kadang aku bilang sih kalau nggak tahu painnya ya udahlah yang membuat kamu bangun jam 3 pagi lah. Nah, itu pasti painnya kamu. Nah, habis itu kalau nggak tahu teknologi yang barunya ya pasti dengerin channel-channel kayak gini lah, ya kan ngobrol, ya Iya. kan, supaya ini kayaknya bisa dipakai loh buat fit-in ke bisnis saya, gitu. Iya. Ya, jadi supaya teman-teman nggak usah terlalu selalu mau ngikutin, tapi cuman untuk takut ketinggalan, jangan sampai lah, jangan sampai. Iya. Itu aja pesannya. Oke. Oke. Terima Thank kasih you banget, Pak Pak Andi Andi. buat sharingnya. Sama-sama, thank you buat kesempatannya. Oke. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat, Pak. sangat. Thank Jadi you banget. lebih lega. Iya. Halo, saya Andi. Yang tertinggal bukanlah yang paling tua, tapi yang paling menolak perubahan. Stay tune di sini bareng saya. Banyak cerita, cerita banyak.